action! Hai guys, welcome back to Arsigria Arsitek. Apa kabar kalian? Udah nonton video kita kemarin belum? Oke, kali ini aku akan membahas tentang mengapa ya batu bata itu dipasang secara zigzag. Oke, tanpa basa-basi lagi, ikuti kita sampai selesai. Let's check it out. Batu bata merupakan material bangunan yang biasanya digunakan sebagai dinding bangunan. Dalam pemasangannya, batu bata baik itu bata merah, batako, atau bata ringan umumnya dipasang secara zigzag atau selang-seling. Pemasangan batu bata secara zigzag memiliki maksud tersendiri loh. Penggunaan teknik ini bertujuan supaya dinding dapat berdiri dengan kokoh dan rumah aman untuk ditinggali. Selain itu, dapat meminimalisir adanya dinding pecah atau dinding retak. Tanpa adanya plester, kalian dapat menonjolkan tampilan batu bata secara zigzag atau selang-seling. Namun, tahukah kalian mengapa dalam proses pembangunan rumah, batu bata harus dipasang dengan cara seperti itu? Sebenarnya, ada berbagai keuntungan jika kalian memasang batu bata secara zigzag. Simak yuk! Yang pertama, yaitu mampu menahan bobot dinding dengan lebih kuat. Teknik pemasangan batu bata secara zigzag memiliki kemampuan menahan beban lebih baik dibandingkan dengan batu bata yang dipasang secara merata. Cara pasang batu bata yang selang-seling memungkinkan batu bata untuk menopang beban yang ada di atasnya. Hal ini terlihat pada teknik pembangunan rumah kuno yang bisa kokoh berdiri dan tidak mudah rusak meski tidak disertai dengan kolom dan balok. Yang kedua, yaitu lebih tahan terhadap resiko keretakan. Keuntungan berikutnya dari teknik pemasangan batu bata secara selang-seling ini adalah upaya mencegah terjadinya keretakan dinding. Coba kalian bayangkan, kalau dinding batu bata ditata secara rata, kemungkinan besar dinding tersebut akan mengalami keretakan yang cukup parah. Situasinya bakalan berbeda dibandingkan dengan pemasangan batu bata secara zigzag karena terdapat batu bata yang berfungsi sebagai penghalang. Dalam situasi seperti itu, keretakan tidak akan memanjang tetapi akan berbelok. Selanjutnya, retak dinding itu akan menghilang setelah mengalami beberapa kali belokan. Yang ketiga, yaitu dinding jadi lebih kokoh. Keuntungan yang ketiga, yaitu membangun rumah dengan teknik batu bata zigzag akan membuat dinding menjadi lebih kokoh. Dinding tidak akan rawan roboh ketika mengalami goncangan. Alasannya, karena penataan batu bata secara selang-seling membuat batu bata saling mengunci. Coba teman-teman bayangkan, jika penataan batu bata dilakukan secara lurus. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada bagian yang berperan untuk mengunci dinding. Dengan begitu, bangunan beresiko runtuh. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis ikatan dinding batu bata bangunan. Dalam dunia konstruksi, teknik penataan batu bata secara selang-seling harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Dalam praktiknya, kalian dapat menemukan adanya beberapa jenis ikatan dinding batu bata bangunan, meliputi yang pertama, yaitu stretcher bond atau ikatan setengah batu bata. Teknik ini paling sering digunakan di Indonesia. Penataan batu bata dilaksanakan dengan zigzag dengan menempatkan batu bata dalam posisi memanjang atau strike dan berada di bagian tengah dari batu bata di bawahnya. Yang kedua, yaitu English bond. Ada pula jenis ikatan Inggris atau English bond. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan penggunaan lapisan kop dan strike secara bergantian. Lapisan header dibuat untuk menggunakan batu bata utuh. Sementara itu, stretcher memakai ukuran setengah batu bata. Yang ketiga, yaitu Flemish bond. Teknik ini dilakukan dengan menempatkan kop dan strike secara bergantian. Kerap digunakan untuk dinding berukuran tebal. Lalu yang keempat, yaitu ada header bond. Bangun rumah dengan tipe ikatan batu bata ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan stretcher bond. Hanya saja, alih-alih menggunakan strike, ukuran batu bata yang dipakai adalah kop atau setengah batu bata. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu monk bond. Teknik penataan batu bata yang satu ini merupakan variasi dari Flemish bond. Cara penataannya dilakukan dengan menempatkan dua batu bata strike yang saling berdampingan dan kemudian diapit oleh kop. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Sudah tahu kan kenapa penataan batu bata harus dilakukan secara selang-seling? Selanjutnya, kalian dapat memilih penataannya dengan jenis ikatan yang telah disebutkan. Dengan teknik pemasangan secara zigzag, kemampuan batu bata dalam menahan beban akan lebih baik dibandingkan pemasangan batu bata secara merata. Jadi, selamat mencoba! Like video ini kalau kalian suka, aktifkan lonceng supaya kalian tidak tertinggal update terbaru kita, dan jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram, TikTok, Facebook @arsigria. Aku gak sabar nih buat ketemu kalian lagi. Bye!